Kodari, tapi yang jelas nih, kan tetap ada suara-suara bahwa dissenting opinion yang kemarin, 3 dari hakim, itu tuh akan membuat legitimasi presiden dan wakil presiden terpilih ini tercederai, ternodai. Karena dissenting opinionnya kenceng loh, walaupun putusannya tidak bilang diskualifikasi, dan bilangnya seharusnya ada pemungutan suara ulang. Tapi kalau kita baca pertimbangannya itu kan jelas. Mereka 3 hakim itu percaya Presiden Jokowi cawe-cawe. 3 hakim itu bilang ini nepotisme. 3 hakim itu bilang aparat negara dikerahkan untuk membantu. Dan itu tuh terekam di Mahkamah Konstitusi dalam catatan negara. Dissenting opinion yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan orang bilang ya ini legitimasinya nggak sepenuhnya kokoh nih. Prosesnya bermasalah. Ini adalah lembaga hukum dan keputusan hukum. Tapi the way I see it itu sebetulnya demokrasi. Itu demokrasi. Bahkan kalau kita bicara kembali kepada adagium hukum atau kriteria hukum, sebetulnya ada adagium juga bahwa ada 11 pengacara, ada 11 pendapat. Ada 10 hakim, ada 11 pendapat gitu. Jadi menurut saya biasa saja. Bahwasanya kemudian ada hakim-hakim yang berbeda pendapat soal nepotisme. Ya kalau kita runtut ke belakang, keputusan mengenai Gibran pun juga tidak tanpa dissenting kan. Ada dissenting juga di sana. Jadi ini sebetulnya paralel saja. Dan the way I see it lagi, sebetulnya begini. Hakim itu juga adalah manusia yang punya pemikiran, punya sikap, punya nilai. Ya, bahkan punya ideologi yang berbeda satu dengan yang lain. Seperti kata Bang Hotman, saya pribadi dari jauh-jauh hari sudah bisa mengatakan mana yang akan dissenting. Belum kejadian tapi sudah tahu saya bakal dissenting. Karena apa? Karena kita tahu cara berpikirnya, cara melihatnya. Gitu loh. Sehingga kemudian ya sebetulnya itu bagian dari demokrasi saja kalau menurut saya. Bahwa orang punya pilihan, kemudian itu terefleksi dalam sikap-sikapnya, atau kemudian menjadi sikap-sikapnya, ya itu wajar. Soal bansos misalnya, saya sudah... Mas Kodari, tapi aku tuh bukan mau ngebahas hasil putusannya. Yang kita lagi diskusikan adalah apakah dengan demikian memang legitimasinya nggak full? Oh ya tidak dong, tidak. Gimana? Ya tidak, kan begini, keputusan ini adalah keputusan institusi, bukan keputusan individu-individu. Menurut saya salah. Tapi yang sudah sebagai keputusan institusi. Tapi menurut saya yang paling... Lanjut dikit ya. Semua membacakan naskah keputusan itu bergantian. Iya toh? Termasuk yang dissenting sekalipun juga membacakan keputusan kelembagaan. Jadi nggak boleh melihat individu-individu. Ini adalah keputusan kelembagaan. Dan itu... Ya secara formal prosedural. Cuma kan lagi-lagi kan kalau kita bicara... kan politik itu kan nggak hanya letter luck. Keputusan formal. Kan ada nuansa, ada suasana, ada perasaan. Dan pertanyaanku itu apakah suasana dan perasaan itu harus diakui ya memang... Ya terus apa? So what? Gitu. Ya, aku bertanya itu. So what? Gini. Menurut saya sih yang penting itu saya merasa yakin sih secara de facto itu rakyat itu memang mau Prabowo Gibran jadi presiden. Itu de facto ya. Masalah de jure itu ada ini ya biasa lah gitu. Tapi secara de facto rakyat Indonesia itu memang menerima ini dengan gegap gempita ya memang banyak yang milih Prabowo Gibran gitu loh. Kecuali berbeda ya antara keputusan de jure dan de facto gitu loh. Jadi sebetulnya Mahkamah Konstitusi itu in my way ya, ini bisa dikutip nih, adalah pemilu kecil. Pemilu kecil. Itu masuk kutipan, itu masuk TikTok tadi. Iya, pemilu kecil. MK itu jangan Anda lihat sebagai sebuah keputusan politik, sebuah keputusan hukum murni. Itu adalah keputusan politik dan itu adalah voting, itulah pemilu kecil. Jadi setelah pemilu besar tanggal 14 Februari itu ada pemilu kecil di Mahkamah Konstitusi. Jadi yang pesertanya, populasinya, DPT-nya adalah 8 orang. Harusnya 9 ya, tapi yang berproses 8. Dan angkanya adalah 5/3. Udah selesai. Masa 8 orang mau dibandingkan dengan 96 juta orang? Enggak, ini kan ibaratnya bahwa sebetulnya walaupun ini adalah Mahkamah Konstitusi, ini adalah institusi hukum, proses yang terjadi di dalamnya adalah pengambilan keputusan. Dan kalau dibawa dengan cara melihat tadi itu, sebetulnya ya balik lagi, kita bisa bertanya kepada 24% pendukung 01, 17% pendukung 03, ya setelah diputuskan apa kemudian, ini masih ganjel, ini masih nggak legitimate dan nggak bisa. Bahwasanya kemudian 96 juta dari 162 memilih 02 dan itu adalah angka tertinggi. Ya sudah selesai, diterima itu sebagai sebuah keputusan. Menurut saya begitu cara melihatnya. Oke, kalau memang firm seperti... Karena kalau nggak selesai, nggak selesai. Karena kan kok saya kemarin nggak pilih Prabowo, kok saya pokoknya 03.
kita kapan punya pemimpinnya, kita kapan punya presiden yang legitimate. Tetap firm lah, tetap firm. Dan tahapan itu kemudian salah satunya secara formal prosedural ya hari ini pada saat ditetapkan presiden dan wakil presiden terpilih. Iya. Nah ini kita lihat nih. Udah nyampe mereka. Udah nyampe. Udah sampai. Jeng jeng jeng. Banyak sekali mobilnya. Mobil Jadi keberatan itu diproses di Mahkamah Konstitusi. Sudah diambil keputusan. Saya kira bagus tuh ilustrasi dari Surya Paloh itu. Kita punya buku lama, kita tutup, kita buka buku baru. That's my point. Ya. Kita lihat nih, Pak Prabowo datang, turun. Oh, ada Pak Hadi. Menko Polhukam dong. Ya, Menko Polhukam. Ya. Itu ada Gibran ya. Pakai baju putih, bukan baju biru. Kalau baju biru tuh baju yang identik dengan kampanye. Kalau ini kan udah nggak kampanye. Udah negarawan, udah. Oh maksudnya pas kampanye nggak negarawan. Nggak negarawan. Kontestan, dari kontestan. Sekarang Jadi presiden terpilih. Jadi presiden terpilih, ya. Wes Mas Gibran nggak pakai peci, ini pertanda apa Mas Dani? Hah? Ini anak muda style. Style. Okay. Pertanda ketinggalan pecinya. Sering kayak gitu soalnya. Kan bisa dipinjemin Pak Prabowo. Oke, ini mau ngomong kita keren. Iya, kalau ada audionya audio penting ini. Aku suka deg-degan nih. Oke, teman-teman, penetapan Prabowo presiden terpilih sudah disahkan oleh KPU dan katanya Anies hadir tapi Ganjar tidak ada. Coba kita periksa teman-teman. Ya. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI menggelar rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029. Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Hasyim Asyari. Rapat digelar di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 24 April 2024. Rapat digelar di kantor KPU Menteng dan dihadiri oleh banyak orang. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat tersebut. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga hadir di rapat pleno hari ini, sementara Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak hadir. Oke. Sebentar, kita hilangkan dulu. Ya. Maka Prabowo Gibran akan menjabat sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024 sampai 2029. Pelantikan rencananya digelar 20 Oktober 2024. Ya. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan tanggapi ya di kolom komentar. Kalau kita lihat bahwa dengan adanya kehadiran Anies, barangkali itu suatu respon ya, bahwa Anies akan menjadi bagian dari pemerintahan yang mendukung Prabowo. KPU tetapkan Prabowo Gibran. Oke. Sebentar teman-teman, kita mau isi baterai kita dulu nih. Ya, KPU tetapkan Prabowo Gibran jadi presiden dan wakil presiden oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari. Ya, Komisi Pemilihan Umum KPU sementara menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih di 2024 ini. Penetapan tersebut tertuang dalam berita acara nomor 252 strip PL ya 0109 strip BA strip 05 strip 2024
tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai 2029 dalam pemilihan umum tahun 2024, kata Ketua KPU RI Hasyim Asyari di kantor KPU RI Jakarta pada hari Rabu ini. Dia menjelaskan Prabowo Gibran berhasil meraih sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi setidaknya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Ya, luar biasa ya. Demikian berita acara ini dibuat dalam 24 rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU. Sebelumnya, anggota KPU RI Idam Holik mengatakan penetapan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih paling lambat 3 hari setelah pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi MK mengenai perselisihan hasil pemilu sesuai dengan pasal 4 Peraturan KPU PKPU nomor 6 tahun 2024. Dia menjelaskan penetapan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka sebagaimana pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi MK pada Senin 22 April 2024 yang menolak seluruh permohonan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pilpres 2024. KPU RI akan menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih sebagaimana yang diketahui pada tanggal 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi sudah membacakan keputusan untuk 2 permohonan, kata Idam di kantor KPU RI Jakarta Selasa 23 April 2024. KPU akan memberikan kesempatan kepada presiden dan wakil presiden terpilih untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang pleno terbuka penetapan paslon terpilih. Oke, jadi teman-teman seperti itu ya. Silakan tulis tanggapan Anda di kolom yang tersedia di bawah ini.